Bumbu dasar udang serbaguna ala Mama Yanti diturunkan dari resep Endong. Payu kita memasak. Assalamualaikum Bunda. Ini aku tadi ke pasar dapat udang kecil-kecil. Aku beli seperempat kilo. Aku akan buat udang kecil ini menjadi bumbu serbaguna. Bisa untuk masak tekwan, bisa untuk masak mie goreng, bisa untuk masak macam-macam. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat udang kecil-kecil ini? Membersihkannya seperti apa? Nah, ini udang ini kita potong saja. Ini kan ada tajamnya ya di ujung Bunda ya. Kita gunting, pakai gunting. Terus ini kita buang aja sedikit yang tajam. Terus ekornya juga dibuang, digunting. Nah, seperti ini. Terus ini kita bersihkan seperti ini. Kita pisah. Nah, ini jangan dibuang, nanti ini akan kita blender hingga halus dan nanti kita akan campurkan ke dalam dengan daging udang yang ini. Ini kita pisahkan saja seperti ini. Lanjut, terus satu persatu ekornya, kumisnya dibuang aja. Kupas. Ya, ini dagingnya utuh, pisahkan. Nih kita gunting, ekornya juga kita gunting karena ini tajam. Kerongkanya ini juga kalau mau sebenarnya ini bisa dimanfaatkan juga, cuman saya tidak ingin manfaatkan, saya ambil saja ini. Kalau Bunda misalnya ada kepala udang yang besar, dagingnya bisa digoreng. Terus kerangka udangnya ini bisa dimanfaatkan juga seperti ini untuk bumbu tom yum misalnya, bisa juga. Teruskan sampai semuanya tuntas. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah tinggal seperti ini kecil-kecil, kita sudah mulai sulit membersihkannya. Ini tidak perlu dibersihkan lagi, tidak perlu kulit-kulitnya ini. Kalau yang masih besar seperti ini tidak apa-apa, bisa kita pisah. Kalau udah kecil-kecil sekali kayak gini, nah, nggak usah, ini dicampurkan aja ke kulit sini. Nah, jadi seperti itu. Ini ambil, campurkan saja ke sini kulit-kulitnya. Dah. Nah, sisa-sisanya masukkan saja ke sini. Biar ini yang masih ada bisa diambil dagingnya utuh. Taruh di tempat yang utuh, yang ini seperti ini. Ya, yang kecil seperti ini masuk sini saja. Jadi tidak ada yang tersisa. Habis. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini kita cuci kembali bersih-bersih. Yuk kita cuci. Ini adalah bahan-bahan yang telah kita siapkan. Ada udang yang sudah dikupas, yang dipisahkan antara daging dan cangkangnya. 1 sendok teh lada halus, 2 sendok makan ebi, kemudian ada 1 buah bawang bombay, dan ada 12
siung bawang putih atau 2 bonggol ya. Dan ini ada garam yang kita siapkan, dan nanti ini ada minyak goreng. Kita proses terlebih dahulu. Langkah pertama, kita tuangkan 1 gelas minyak goreng ke dalam blender. Kemudian kita masukkan bawang putih, kita masukkan juga cangkang udang, kita masukkan ebi. Kita masukkan ebi, terus kita blender. Nah, dalam memblender ini harus benar-benar halus. Nah, ini bisa kita cek dengan merabanya seperti ini. Kalau dia masih agak kasar, masih terasa, ini boleh kita blender lagi. Kalau terasa liat, boleh kita tambahkan dengan air setengah gelas. Seperti ini ya. Tambahkan, kemudian kita blender. Nah, kita cek lagi tingkat kehalusannya. Nah, ini sudah sangat halus. Dicek tingkat kehalusannya. Ini sudah sangat halus. Nah, berarti sudah selesai. Setelah itu, kita masukkan udang yang sudah kita kupas tadi ke dalam blender ini. Ya. Masukkan daging udang tadi, aduk-aduk sebentar, aduk rata biar ini blendernya nggak usah terlalu halus ya, biarkan saja dia sedikit agak kasar agar bertekstur. Nah, cukup segitu saja. Nah, kalau kita lihat ini masih ada udangnya ya, tekstur udangnya masih kelihatan. Cukup. Untuk bawang bombaynya kita akan rajang halus-halus. Jadi kalau untuk bawang bombay tidak perlu di blender atau di chopper. Cukup saja kita rajang halus-halus. Tidak terlalu halus pun tidak apa-apa. Cukup ya, seperti ini bawang bombaynya. Seperti ini bawang bombaynya, tidak perlu harus ya, cukup potong-potong kasar juga tidak masalah. Lanjut kita pada proses pemasakan. Nah, kita panaskan dulu kualinya. Kita kasih minyak goreng sedikit saja. Tadi kan sudah
1 gelas, jadi nggak usah banyak-banyak lagi minyaknya, ini sedikit aja untuk sekedar melayukan si bawang bawang bombay yang sudah kita cincang tadi. Tes. Nah, kalau sudah hangat, isi bawang bombay yang sudah kita cincang tadi, nah masukkan situ. Cukup layu saja, nggak perlu sampai garing ya. Kalau sudah layu, seperti apinya sedang saja ya, tidak usah. Kalau sudah dia layu, kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Kecilkan apinya. Wangi sekali. Kalau rasanya terlalu kental, boleh kalian masukkan air sedikit-sedikit atau minyak goreng. Nah, sampai dia betul-betul seperti ini, seperti bubur. Kemudian boleh kalian masukkan lada halus dan 1 sendok teh garam. Aduk sampai rata. Nah, untuk penambahan penyedap rasa, boleh kalian tambahkan jika kalian suka. Bisa pakai kaldu jamur, bisa pakai kaldu ayam, kaldu sapi, dan sebagainya. Tapi kalau saya jarang sekali menggunakan penyedap rasa itu. Masak terus hingga kelihatan minyaknya. Minyaknya semakin keluar, semakin kering, semakin baik. Itu sudah terlihat kuning-kuning, itu adalah minyak goreng. Karena bumbu semakin mengering. Jangan lupa selalu diaduk agar tidak mutung, tidak gosong. Ini hanyalah bumbu dasar ya. Nanti kalau mau masak mie goreng, kalian tinggal tambahkan bumbu yang lain. Masak terus sehingga warnanya menjadi kecoklatan. Ini kecoklatan, minyaknya tampak keluar. Harus sering di balik-balik ya, supaya tidak ada yang mutung. Lihat, dibalik terus hingga warnanya kecoklatan dan aroma si ebi keluar. Kalau aroma ebi sudah keluar, sudah tercium wangi, itu tanda-tandanya sebentar lagi matang. Bumbu serbaguna ini bisa dipakai untuk memasak tekwan,
bisa tom yum juga, mie goreng karena dia mengandung udang ya. Ini bumbu dasar udang. Nah, kalau dia sudah matang, tinggal kita diamkan. Setelah dingin, masukkan ke dalam penyimpanan, toples kecil atau apa, kemudian tutup. Bisa masukkan dalam kulkas, tidak perlu dimasukkan ke freezer, cukup di cooler saja. Nah, sepertinya bumbu kita sudah masak ya, sudah masak, lihat. Walaupun itu putih-putih adalah tekstur udang. Nah, untuk tekstur udangnya yang kasar tadi, daging, itu kalian boleh cincang-cincang saja pun boleh, tidak masalah, tidak harus di blender. Terserah apakah kalian ingin yang lebih kasar boleh, tetapi untuk cangkang itu wajib halus. Nah, cukup ya, sudah berminyak dan sudah berwarna kecoklatan. Bumbu kita selesai. Matikan kompornya, tunggu dingin. Kalau sudah dingin, bisa kita masukkan ke dalam wadah semacam jar atau plastik yang bisa kita simpan ke dalam kulkas. Di kapan kita mau ambil, tinggal disendok, tinggal dimasak, campurkan ke bumbu yang lain. Sekarang kita siapkan wadah toples kecil seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Ya, dan tutup. Nah, banyak juga kok dapatnya. Tutup, siap untuk disimpan. Terima kasih bunda-bunda cantik semua sudah menonton channel ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Salam.